Hai teman-teman, perkenalkan saya Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kali ini kita akan membagi pembahasan menjadi dua topik. Yang pertama yaitu pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Sebelum masuk materi baru, mari kita mengingat kembali. Apa saja yang termasuk dalam kegiatan ekonomi? Yang termasuk kegiatan ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, masuk pada pembelajaran kali ini, jadi apakah itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam keberjalanan kegiatan ekonomi. Lalu, siapa saja pelaku ekonomi? Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga produksi atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Kira-kira beginilah gambaran mengenai 4 pelaku ekonomi tersebut. Lalu, siapa saja mereka dan peran apa saja yang dijalankannya? Pertama, rumah tangga konsumsi atau konsumen, yaitu pihak rumah tangga yang melakukan konsumsi guna memenuhi kebutuhannya. Adapun peran yang dijalankan oleh rumah tangga konsumsi adalah yang pertama, sebagai konsumen yang melakukan konsumsi berbagai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua, sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Dan yang terakhir, sebagai penerima imbalan, yaitu ia berhak menerima manfaat atau imbalan atas faktor produksi yang disediakannya, yang bentuknya itu bisa berupa uang sewa, gaji, bagi hasil, ataupun laba. Kedua, rumah tangga produksi atau produsen. Rumah tangga produksi adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Peran yang dijalankan oleh rumah tangga produksi yaitu yang pertama, sebagai produsen yang memproduksi barang atau jasa untuk keperluan umum. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi agar dapat melancarkan kegiatan produksi yang dijalankannya. Dan biasanya produsen mendapatkan faktor-faktor produksi dari pihak konsumen. Dan yang terakhir sebagai agen pembangunan, yaitu membantu pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi, seperti perusahaan atau produsen menyediakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pembangunan fasilitas umum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya. Ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah. Salah satu tujuan terlibatnya pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat yang banyak. Peran yang dijalankan oleh pemerintah yaitu yang pertama, sebagai pengatur. Pemerintah mengatur lalu lintas perekonomian dengan menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang perekonomian, menetapkan aturan pajak, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai konsumen. Pemerintah juga akan memerlukan berbagai barang atau jasa untuk menjalankan kepemerintahan. Misalnya, pemerintah memerlukan pembelian bahan bangunan untuk membuat infrastruktur. Dan yang ketiga, sebagai produsen. Pemerintah akan memproduksi barang atau jasa yang sifatnya diperlukan rakyat banyak dan diproduksi melalui badan usaha negara. Misalnya, pemerintah menyediakan listrik melalui PLN. Pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Keterlibatan masyarakat luar negeri dalam perekonomian akan mewujudkan perdagangan yang lebih lancar dan bervariasi. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian yaitu yang pertama sebagai konsumen, yaitu masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan oleh negara lain, misalnya warga asing yang membeli produk Indonesia. Yang kedua, sebagai produsen, yaitu masyarakat luar negeri memproduksi suatu barang atau jasa yang nantinya diimpor negara lain, misalnya warga negara Indonesia yang membeli barang-barang dari luar negeri. Yang ketiga, sebagai investor, di mana mereka akan menanamkan modal atau berinvestasi di negara lain. Dan yang terakhir, sebagai tenaga kerja atau tenaga ahli. Pertukaran tenaga kerja ini akan mengakibatkan pertambahan devisa bagi negara. Lalu, bagaimana interaksi yang terjadi antar pelaku ekonomi? Interaksi tersebut dapat digambarkan melalui diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau disebut juga circular flow diagram. Yang pertama adalah diagram dua sektor, di mana terdapat rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Panah pertama dari konsumen kepada produsen, sehingga terjadilah arus faktor produksi.
Panah kedua, setelah produsen menerima faktor produksi dari konsumen, maka produsen akan membayar konsumen berupa gaji, upah, laba, dan sebagainya, dan terjadilah arus imbalan. Kedua kegiatan ini akan terjadi dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Panah ketiga, produsen akan menjual produknya ke konsumen, sehingga terjadi arus barang dan jasa. Panah keempat, karena konsumen sudah membeli produk dari produsen, maka konsumen harus membayarnya, dan terjadilah arus uang pembelian. Kedua arus ini terjadi dalam pasar output atau pasar barang dan jasa. Selanjutnya ada diagram 3 sektor yang melibatkan pemerintah di dalamnya. Pemerintah akan memberikan fasilitas kepada konsumen dan produsen. Dan sebagai balas jasanya, konsumen dan produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Terakhir adalah diagram 4 sektor yang terdapat peran masyarakat luar negeri. Produsen akan menjual produknya kepada masyarakat luar negeri dan terjadilah ekspor atau arus barang dan jasa dari dalam ke luar negeri. Sementara itu, konsumen akan membeli produk dari luar negeri. Kegiatan ini dinamakan impor atau arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Perlu diketahui bahwa semua pelaku ekonomi bisa saling berhubungan dengan masyarakat luar negeri, dan ini hanyalah salah satu contohnya. Begitulah diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Agar dapat membacanya, penting bagi kita untuk memahami bagaimana arah panah yang ada dalam diagram dan siapa saja pelaku yang terlibat. Nah, kita sudah membahas semua pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pelaku ekonomi terdiri dari konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua, masing-masing pelaku ekonomi akan memiliki perannya masing-masing dan akan saling terhubung karena mereka semua sama-sama melakukan kegiatan dalam perekonomian. Kesimpulan selanjutnya, interaksi pelaku ekonomi dapat digambarkan melalui circular flow diagram. Circular flow diagram dapat dibedakan menjadi 3, yaitu diagram 2 sektor, diagram 3 sektor, dan diagram 4 sektor. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini. Semoga teman-teman dapat lebih mudah dalam memahami materi dan ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.